Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran sehingga dapat mengerjakan tugas proposal seminar yang kita laksanakan ini. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu dosen pengampu dan pendidikan seminar, dan kepada kawan-kawan semuanya yang seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Adapun presentasi saya hari ini adalah analisis kesiapan guru terhadap pengembangan STEM pada TK atau PAUD se-Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar. Proposal ini saya disusun oleh Yulianti yang NIM 1711070103. Adapun latar belakang yang peneliti lakukan adalah belakangan ini pendidikan STEM menjadi fokus terhadap pembelajaran terbaru di era abad ke-21. Keterampilan disiplin ilmu STEM yang dikenal dengan bagaimana penyesuaian masalah yang difokuskan seiring pesatnya perubahan pada dunia pendidikan, terutama dengan menggali keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Adapun STEM ini adalah untuk mendorong anak untuk membangunkan pengetahuan tentang dunia di sekeliling mereka melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki. Adapun kesiapan guru dituntut untuk bisa mengikuti cepatnya globalisasi. Guru sendiri terbentuk dengan pengalaman dan pemahaman dalam menciptakan pembelajaran di kelas. Guru ini juga dikatakan berhasil di mana ketika guru mampu membangun suasana kelas yang menyenangkan dan mampu membantu peserta didik berhasil mencapai tujuan belajarnya. Adapun rumus kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM dan apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM. Tujuan penelitian. Peneliti ini bertujuan mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM pada guru TK atau PAUD di wilayah Kecamatan Lepung. Dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kesiapan guru untuk terhadap penerapan pembelajaran STEM. Manfaat penelitian secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikontribusikan bagi peneliti selanjutnya di ilmu pengetahuan di bidang pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Landasan teori. Ada beberapa landasan teori menurut Kamus Bahasa Indonesia 2003 dalam Wagid Mustadi, Elviana, dan Arifin 2014 menjelaskan kesiapan adalah suatu keadaan bersiap-siap untuk mempersiapkan sesuatu. Adapun menurut Solmed 2010 113, kesiapan adalah kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kondisi atau situasi. Kesiapan dalam menempuh suatu tujuan yang diharapkan perlu difikirkan dengan matang. Hal ini agar minimalkan kondisi yang tidak diharapkan dalam suatu rencana yang akan dicapai. Ada beberapa aspek kesiapan menurut Solmed 2010 113 sampai 114. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Hal ini terdapat beberapa kondisi mencangkup 3 aspek. Yang pertama, kondisi fisik, yang kedua kondisi mental, yang ketiga kondisi emosional. Dan bagian-bagian kesiapan
Guru menurut Bandura dan kawan-kawan menjelaskan kesiapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kesiapan sikap dan emosional. Yang kedua, kesiapan kognitif. Yang ketiga, kesiapan perilaku. Hal ini dapat disebut dalam prinsip-prinsip kesiapan. Menurut Solmed tahun 2010, 119, prinsip-prinsip readiness meliputi 1. Semua aspek perkembangan berinteraksi, iaitu saling berpengaruh mempengaruhi. Yang kedua, kematangan jasmani dan rohani, iaitu perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman-pengalaman si guru. Adapun tinjauan guru, menurut Usman tahun 2009, guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak sembarangan dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada beberapa sejarah terbentuknya pendidikan STEM, yaitu peristiwa sejarah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pendidikan STEM, yaitu Perang Dunia Kedua dan peluncuran Sputnik Uni Soviet tak terhitung, dari bom atom dan jenis-jenis persenjataan lainnya, serta karet sistematis sintesis untuk berbagai jenis kendaraan transportasi darat dan air. Pada tahun 1990, sebuah agensi pemerintahan Amerika Serikat yang menyokong penelitian dan pendidikan fundamental di bidang sains dan teknik, yaitu National Science Foundation, dalam Juniarti Zubaidah dan H tahun 2016. National Science Foundation mulai menggunakan istilah SMART sebagai akronim untuk mewakili sains, matematik, teknik, dan teknologi. Setelah salah satu petugas organisasi mengeluhkan SMART terdengar terlalu banyak seperti semut, akronim STEM menggantikannya. Sanders tahun 2009. Pengertian STEM menurut Brown dan kawan-kawan tahun 2011 adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana guru sains, teknologi, teknik, dan matematika mengajar pendekatan terpadu dan masing-masing tidak berbagi-bagi tapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan dinamis. Pembelajaran berbasis STEM. Pendidikan ini merupakan kebutuhan bagi manusia, sebab tanpa adanya pendidikan, manusia akan tertinggal dari berbagai perubahan dunia yang sangat besar. STEM dalam pendidikan ini adalah, pada saat ini istilah STEM menjadi salah satu pembelajaran terbaru yang sedang difokuskan terutama dalam pendidikan anak usia dini. Penelitian sedang muncul yang menandakan tahun-tahun awal pada masa kanak-kanak sebagai hal yang penting untuk menamakan pembelajaran STEM di masa depan, dengan saran yang dapat dilakukan oleh para guru dapat melibatkan anak-anak dalam kegiatan STEM yang bermanfaatkan pengalaman anak sebelumnya, pengetahuan dan minat. STEM Indonesia saat ini beberapa negara telah bersemangat bergagas mengembangkan pendidikan berbasis STEM. Pada tahun 1990, sebuah agensi pemerintah Amerika Serikat yang menyokong penelitian dan pendidikan fundamental di bidang sains dan teknik, yaitu National Science Foundation, telah menyatukan sains, teknologi, teknik, dan matematika dan membuat singkat STEM, yaitu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Penelitian relevan yang dilakukan adalah pembahasan tentang kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM. Memang belum banyak pembahasan yang menyeluruh dan spesifik terutama di Indonesia. Namun dalam hal ini terdapat beberapa karya tulis yang mendukung kajian teori, antara lain penelitian skripsi oleh Nailatul Khairiyah dari Universitas Lampung yang berjudul Implementasi Pendekatan Pembelajaran STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.
Penelitian ini menjelaskan nilai rata-rata N dan pada kelas eksperimen sebesar 0,63 dan kelas kontrol sebesar 0,35 dengan tautologi sedang serta nilai signifikasi uji Varied Sample T test sebesar 0,00 yang memiliki arti implementasi peningkatan pemilihan STEM mampu meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa. Pada penelitian ini menggambarkan pada salah satu kompetensi kognitif, yaitu kemampuan berfikir kritis yang merupakan keterampilan abad ke-21. Adapun kerangka berfikir, menurut Solmed 2010 113, kesiapan adalah kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru diuraikan bahawa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun metode penelitian. Metode yang digunakan iaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan desain survei berdasarkan teori Singer-Rimbun dan Effendi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dalam bentuk skala Likert populasi sebanyak 31 guru. Sampel penelitian menggunakan desain purposive, counter-slapping dan jumlah sampel sebanyak 20% dari total populasi kemudian digenapkan menjadi 8 guru. Hasil data angket dikumpulkan dari keseluruhan guru kemudian diolah dan dikategorikan berdasarkan rentang presentase. Adapun hasil analisis data bahawa terkait kesiapan sikap dan emosi, ada beberapa sikap yang harus disiapkan adalah kesiapan kognitif, kesiapan perilaku, dan kesiapan ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa sadar atau akan kekuatan dan kekurangan adaptasi atau antusiasme. Sedangkan faktor penghambatnya berupa rendahnya pengetahuan kognitif dan berfikir kritis dalam kegiatan pembelajaran, persepsi dan pemahaman konsep STEM yang masih rendah, dan kurangnya diskusi dengan guru lain dan kurang kerjasama dengan mitra yang lebih berpengalaman di bidang pembelajaran STEM. Secara garis besar, penelitian ini dapat disimpulkan bahawa kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM, analisis pada guru TIK atau PAUD di wilayah Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar ini memiliki kesiapan sikap dan emosi atau emotion attitudinal readiness sebesar 70% pada kategori setuju atau siap. Kesiapan kognitif sebesar 69,33% pada kategori setuju atau siap, dan kesiapan perilaku sebesar 65,11% pada kategori netral. Artinya, kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM pada guru TK se-Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar sebesar 68,27% pada kategori setuju atau siap. Adapun kesimpulan faktor pendukung dan penghambat pada kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM yaitu 1. Faktor pendukung meliputi sadar, kekuatan dan kekurangan, antusiasme, adaptasi, dan faktor yang kedua yaitu merendahnya pengetahuan kognitif dan berfikir kritis dalam kegiatan pembelajaran, persepsi dan pembahasan konsep STEM yang masih rendah, dan kurangnya diskusi dengan guru yang kurang kerjasama dengan mitra yang berpengalaman di bidang pembelajaran STEM.
Saran. Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberi beberapa saran terhadap hasil penelitian antara lain untuk guru terkait upaya persiapan perubahan pendidikan melalui adanya pembicaraan STEM. Guru disarankan untuk dapat menambahkan pengetahuan atau wawasan dan pemahaman dengan cara mencari informasi-informasi yang terkait dengan pengalaman ilmu disiplin STEM. Untuk lembaga pembelajaran STEM disarankan guru dapat membimbing atau mengarahkan untuk memotivasikan materi alat bermain edukatif atau APA, dan ada misalnya balok, kardus, biji-bijian, play-doh dan lain-lain. Dan lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan wahana pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan konsep pembelajaran STEM yang diterapkan. Baiklah, terima kasih. Hanya ini saja presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.